Bagian-bagian utama dari kompresor skrup. Yang pertama, frame. Berfungsi untuk mendukung bagian kompresor di atas pondasi. Frame harus kuat menahan seluruh beban dan getaran yang ditimbulkan oleh kompresor. Yang kedua, casing. Casing adalah bagian paling luar dari kompresor yang berfungsi sebagai pelindung bagian-bagian di dalamnya, juga sebagai tempat kedudukan rotor. Yang ketiga, rotor. Rotor merupakan elemen utama dari kompresor skrup, terdiri dari dua buah rotor, yaitu rotor cembung atau rotor male sebagai driver dan rotor female sebagai driver. Fungsi rotor sendiri adalah sebagai media untuk memampatkan udara. Yang keempat, bantalan poros atau bearing. Bearing berfungsi untuk menahan gaya aksial karena perbedaan tekanan antara discharge dan suction kompresor. Selain itu, bearing juga berfungsi sebagai peredam getaran karena putaran tinggi dan juga untuk mengurangi keausan poros akibat gesekan putaran. Kompresor ini menggunakan tapered roller bearing di ujung discharge untuk menahan gaya aksial rotor. Yang kelima, mechanical seal. Mechanical seal berfungsi untuk mencegah kebocoran di antara sela-sela poros yang keluar dari casing. Yang keenam, poros atau shaft merupakan tempat atau kedudukan dari rotor, sehingga rotor dapat berputar. Yang ketujuh, katup geser, berfungsi mengatur kapasitas kompresor dari 0% hingga 100%, atau sebaliknya. Katup ini digerakkan oleh unloader valve. Yang kedelapan, unloader valve, berfungsi menggerakkan katup pengatur kapasitas. Unloader piston bergerak otomatis setelah tekanan discharge mencapai kurang lebih 5,9 bar. Tekanan akan turun sampai 4,4 bar dan kemudian setelah kurang lebih 7 detik, kompresor akan load kembali secara otomatis. Katup ini digerakkan secara hidrolik. Yang kesembilan, piston keseimbangan, berfungsi menahan gaya aksial dari rotor. Yang kesepuluh, lubang minyak pelumas, berfungsi sebagai tempat masuknya minyak pelumas ke dalam kompresor. Minyak pelumas digunakan untuk melumasi rotor, bearing, balance piston, dan unloader valve. Ke-11, katup hisap, berfungsi untuk mengatur udara masuk ke dalam kompresor. Yang ke-12, sisi keluar, berfungsi sebagai saluran keluar udara setelah proses kompresi. Yang selanjutnya yaitu prinsip kerja air kompresor screw. Screw air kompresor ini menggunakan dua screw yang berputar dalam ruang screw yang dinamakan dengan air end. Dua screw ini berputar digerakkan oleh motor. Perputaran dua rotor screw ini akan menghasilkan hisapan pada intake valve dan menghasilkan udara bertekanan lewat lubang keluaran atau discharge. Udara yang bertekanan tadi dialirkan masuk ke dalam tangki separator. Fungsinya untuk memisahkan udara bertekanan dengan oli. Karena Shark screw air kompresor merupakan kompresor bertipe oil float. Jika dicermati bagian dalam tangki separator, terdapat separator foam, yaitu sejenis busa yang fungsinya menangkap partikel oli saat campuran oli dan udara lewat separator tersebut. Oli akan jatuh ke dasar tangki, sedangkan udara akan lewat separator dan masuk ke tahap selanjutnya. Udara bertekanan tadi yang keluar dari tangki memiliki suhu sekitar 80 derajat sampai 90 derajat Celcius. Karena itu, perlu pendinginan lagi sebelum dikeluarkan melalui air discharge. Tetapi sebelum masuk ke air cooler atau pendingin udara yang sudah terkompresi dialirkan lagi ke filter udara dengan tingkat presisi lebih tinggi lagi. Tujuannya supaya udara semakin bersih dari partikel oli. Dari filter udara, selanjutnya udara yang terkompresi masuk ke air cooler atau pendingin udara agar suhu udara menurun dan siap dipakai untuk kebutuhan pabrik. Namun sekali lagi, sebelum masuk ke sistem mesin utama atau eksternal, udara tersebut dialirkan lagi ke filter udara yang sangat presisi. Hasilnya adalah udara yang bersih dari oli dan kemudian dialirkan ke mesin-mesin utama pabrik, seperti mesin untuk pewarna dan pengeringan pada industri tekstil, penyemprotan dalam proses pelapisan, serta pendinginan pada industri keramik. Kegunaan kompresor skru
dalam berbagai bidang di industri. Kompresor skru digunakan untuk menghasilkan udara bertekanan pada mesin-mesin pabrik atau gedung. Dalam industri keramik, udara bertekanan yang dihasilkan dari kompresor skru ini dimanfaatkan dalam proses penyemprotan dan pengeringan di tahap pelapisan gelas serta untuk mendinginkan produk keramik. Di pusat pembangkit listrik, kompresor ini dipakai untuk mengendalikan fungsi otomatis pembakar di ketel uap. Sementara pada industri minuman dan makanan, jenis kompresor ini dimanfaatkan untuk mencampur bahan mentah dalam proses pembuatan bir, dipakai untuk mesin pengisi botol, pemasangan tutup botol, serta pemasangan filter pada industri rokok. Sedangkan pada industri kimia, kompresor skru dipakai untuk mengisi atau mengangkut bahan kimia dengan memanfaatkan tekanan serta untuk mengaduk tangki jaringan penisilin. Pada industri tekstil, kompresor skru dipakai untuk proses pengeringan dan pewarnaan untuk mesin-mesin otomatis. Pada industri alat musik, jenis kompresor ini dipakai dalam proses pengecatan dan pengeringan. Contoh lainnya adalah pemanfaatan kompresor skru di pusdiklat migas cepu. Kompresor skru ini dimanfaatkan sebagai penggerak alat instrumentasi dan juga sebagai backwash di sand filter dan softener. Tujuannya untuk mengurangi endapan lumpur dari pasir silika di sand filter atau untuk backwash, yakni untuk mengurangi kotoran-kotoran dari resin di softener di unit proses pengolahan air industri.